Terima kasih Pak Ketua, Pak PLH Sekjen DPD yang kami hormati, beserta jajaran, Kepala BNPT yang kami hormati beserta jajaran. Saya ke DPD dulu. Untuk DPD, kita ini selalu dukung anggaran DPD. Nggak ada yang kita kurangin. Mau ditambahin juga boleh. Tapi betul yang dikatakan Pak Nasir, ya minimal kita punya kantor yang representatif. Masa sih ya DPD kantor perwakilannya sama rumah anggota DPD-nya bagusan rumah anggota DPD-nya. Ini kan simbol negara, punya constitutional importance yang begitu tinggi. Ini harus dipikirkan. Saya mau tahu tuh yang udah kita punya itu berapa. Yang bagus kan kayak Sumatera Selatan bagus. Tapi kayak di Maluku di Ruko yang saya kunjungi ya. Apa masih di Ruko atau tidak. Nah ini kita mohon diidentifikasi tuh. Yang sudah punya bangunannya difotoin, yang belum. Ya. Jangan sampai jomplang. Mereka ini gagahnya hanya di sini. Enggak gagahnya di sana. Padahal di sanalah tempat mereka bekerja. Jangan-jangan jadinya jadi nggak bisa kerja, uang tempatnya kayak ruko. Itu loh. Dipikirin nih Pak PLH Sekjen, ya nanti kalau anggarannya nanti kita usahakan lah. Ini ada Pak Nasir Jamil yang masih lanjut. Kebetulan saya sudah nggak lanjut. Yang berikutnya, ya ini kejadian kemarin nih kita damai-damai lah. Ya. Kekuasaan itu tidak untuk direbut. Kalau kita dapat kekuasaan, kalau nggak berkah, kalau nggak bermanfaat juga buat apa? Ini kita malu kemana ribut-ribut kayak gitu. Mudah-mudahan sih kita bisa nggak ribut-ribut lah. Ya, kita dukung. Nanti tolong Pak PLH paparin yang kurang itu apa. Untuk BNPT, kami apresiasi Pak, sudah bisa mempertahankan WTP. Bahkan juga apresiasi 11 kali berturut-turut. Apresiasi serapan anggarannya 99,28%. Apresiasi juga sudah menindaklanjuti semua temuan. Kalaupun tadi ada yang bicara macam-macam, saya katakan udahlah yang sudah WTP ya udah. Kemudian kalau sekaligus ada yang minor, itu juga angkanya kan juga sangat kecil, ya kan. Di tempat-tempat yang lain tuh di polisi tuh dikritik gitu misalnya kan, udah 11 triliun ininya berapa. Kalau di sini ya saya pikir ya. Yang kedua, terima kasih nih Pak, dikasih tumbler, dikasih pulpen ini. Ada yang namanya Museum Nasional Penanggulangan Terorisme. Saya udah 10 tahun belum pernah ke museum itu. Nggak pernah tahu juga ada museum. Ternyata ada Museum Penanggulangan Terorisme. Saya ingin melalui Kepala BNPT kita mendapatkan gambaran bagaimana BNPT yang ideal anggarannya, postur anggaran berdasarkan Undang-Undang 5 2018. Ini undang-undangnya di atas kertas, nggak ada maknanya. Ini kita nggak bicara transnational crime, nggak bicara serious crime, nggak bicara extraordinary crime. Buat apa juga kita revisi undang-undang? Uang nggak ada gunanya, sampai ke BNPT pun tidak bermakna ini. BNPT dijadikan leading sektor, tapi nggak kelihatan, karena nggak dikasih bensinnya juga. Artinya negara nggak serius ngurusin yang kayak beginian. Padahal terorisme itu udah kesepakatan internasional, itu musuh bersama dan ancaman serius, tidak hanya bagi negara tapi bagi dunia. Nah ini nggak kelihatan bagaimana kepentingan kita terkait ideologi, terkait nilai kemanusiaan, bagaimana yang namanya transnational, kejahatan lintas negara, organized crime. Kalau memang
Ya posturnya seperti ini. Ada undang-undang baru, pasal 6 misalnya kita bicara. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror. Ya, di mana dia diletakkan untuk menangani setiap orang yang begini? Itu. Kalau cuma modelnya yang kayak tadi ditaruh di misalnya di pencegahan, perlindungan dan di darat, kemudian penindaan dan bina kemampuan, ya nggak bisa jalan. Bagaimana kita bicara 10A, memasukkan senjata kimia, biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir radioaktif. Ini juga butuh riset, butuh ilmu, butuh keahlian khusus. Nggak kepeta juga di sini. Bagaimana memperdagangkan barang potensial sebagai bahan peledak dan bahan senjata kimia yang tadi. Bagaimana intelligence memahami jaringan itu. Yang ada intelligence memahami siapa yang akan melakukan aksi teror. Terhadap yang tadi masih belum tersasar. Bicara juga 12A. Perencanaan, menggerakkan dan mengorganisasi tindak pidana terorisme. Termasuk juga rekrutmen, termasuk juga kita bicara korporasi yang melaksanakan giat teror. Siapa? Kepada siapa ini? Nah ini saya minta begini karena Pak Kepala saya pikir adalah salah satu role model polisi ideal yang kita miliki. Bagi saya itu sederhana Pak, polisi yang bagus ini sederhana. Bapak, kemudian mantan Kapolda Sumut tuh siapa tuh? Yang bintang 3 barusan, Pak Agung. Ya kan kita kelihatan nih profil-profil polisi-polisi yang bisa kita menaruh, diajak mikir bisa, diajak tempur bisa. Ini harus dipikirin. Bagaimana juga 13A, Kominfo yang menyebar luas melalui medsos, melalui cyber. Ini kan nggak masuk ke sini. Karena kalau dilihat dari yang tadi, di halaman-halaman yang dipaparkan ini, nggak kelihatan. 430, sekarang dikasih tambahan 250. Itu nggak pakai mudah-mudahan. Ini yang pada saat melanjutkan ini harus bisa sanggup ini Pak Ketua, Pak Pangeran. Sanggup nggak? Jangan duduk jadi anggota DPR aja. Harus bisa. Itu. Kalau dilihat kayak gini apa cukup? Seandainya 628M tambah 250, 877. Saya pikir nggak cukup juga. Kalau KPK dikasih dana lebih, masa ini nggak dikasih dana lebih? Nah tapi reasoningnya juga harus dibangun sama teman-teman juga. Saya bingung dikasih tambahan 250 udah senang banget, 628 udah happy banget. Ya bagi saya sih pasti dikasih karena Bapak orang hebat. Pak Kepala ini hebat, pastinya sama Bu Menkeu dikasih. Kan Bu Menkeu orang yang paling pelit itu sebenarnya, nggak akan ngasih anggaran kepada orang yang diragu. Saya juga kaget tambahannya besar. Tapi ini masih kurang dan itu harus juga disampaikan. Nah Pak Kepala, berapa sih idealnya anggaran kita? Posturnya. Kemudian ya itu tadi Pak, ini kita nggak usah bicara dulu terkait BNPT mau diapain. SOTK-nya kita harus hadirkan Pak Ketua. Jadi Pak Pangeran itu panggil itu Menpan, kita aja bisa manggil. Sekarang ini kita bisa manggil loh semua kementerian yang bukan komisi kita. Dibilang SOTK dibenerin. Baru nanti menetas itu, yang ini kewajibannya apa, ini apa. Jangan sampai yang dikatakan tadi, banyak hal yang belum dijadikan bidang-bidang yang difokuskan. Nah ini solusinya SOTK-nya harus segera dirampungkan. Nah, mungkin itu saja Pak Kepala. Saya juga ucapkan, saya mohon pamit ini. Kita nggak lanjut lagi. Moga-moga BNPT tetap jaya. DPD juga begitu ya. Kami berharap Pak Kepala BNPT di sini polisinya bagus-bagus Pak. Saya bilang di BNN itu banyak kan polisinya yang udah nggak kepake di mana-mana ditaruh di BNN. Tapi kalau di BNPT itu pastinya orang hebat-hebat. Itu loh. Saya minta negara jangan
negara jangan menyia-nyiakan kehebatan orang-orang yang ada di BNPT. Orang pindah ke BNPT pasti polisi rezekinya makin seret ya Pak ya. Nanganinnya yang kayak begini gitu loh. Iya nggak Jenderal? Pak Jenderal kan polisi itu. Nah, saya juga mohon maaf atas segala sikap, perbuatan, tutur kata yang kurang berkenan selama ini. Semoga Bapak Ibu semua semakin sukses ke depan dan bisa membawa lembaga ini lebih membanggakan lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penjelasan. Pak DPD aja tadi duluan, biar BNPT belakangan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Mohon izin. Kami tentu mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Perlu kami sampaikan atas beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi terkait dengan penyerapan anggaran sampai dengan Agustus 2023. Alhamdulillah kami sudah bisa menyerap sampai dengan sekitar 58 sampai 60% anggaran. 2024 sehingga harapan kami memang nanti penyerapan terbesar akan terjadi di triwulan terakhir karena akan ada reses untuk anggota yang periode baru. Insya Allah capaian-capaian yang seperti tahun lalu bisa kami capai. Karena sesungguhnya memang anggaran untuk DPD RI ini sangat mepet Pak. Jadi kalau kita lihat dari postur anggarannya memang sangat rigid dan memang kita berusaha untuk bisa mengalokasikan anggaran itu sesuai dengan tingkat skala prioritas. Kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan yang dikatakan berulang, sebenarnya alhamdulillah kami 4 tahun yang lalu juga hanya sempat pernah mencapai pencapaian tertinggi hanya 3 temuan yang bersifat administratif Pak. Tapi tahun ini memang ada 7 temuan, kemudian yang sifatnya pengembalian ke negara, dan kemudian ada 4 temuan yang sifatnya administratif. Dan terkait temuan-temuan yang dianggap berulang ini memang ada persepsi yang berbeda antara kami dengan BPK terkait dengan perjalanan dinas yang ada di Pulau Jawa, di mana kami sudah menyusun peraturan Sekjen dalam rangka memudahkan pertanggungjawaban untuk perjalanan dinas yang ada di Pulau Jawa. Kami menetapkan sistem untuk memudahkan pertanggungjawaban, maka kita hitung secara lamsam, tentu atas pertimbangan-pertimbangan yang detail tentang itu. Dan itu pun sudah kita konsultasikan dengan Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran, namun memang BPK berpendapat lain, sehingga hal ini juga menjadi temuan. Dan ini tentu akan kami sikapi dengan mencoba untuk menyesuaikan kembali, tentu ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh BPK. Berikutnya untuk terkait dengan kantor daerah, terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya tahu selama saya juga mengikuti rapat di Komisi 3, dukungan dari anggota pimpinan dan anggota Komisi 3 sangat besar terhadap bagaimana eksistensi lembaga DPD yang ada di daerah, karena memang sejatinya di dalam bunyi Undang-Undang MD 3 bahwa anggota DPD RI itu berdomisili di daerah pemilihan dan berkantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. Kemudian dipertegas lagi juga dengan dalam pasal 222 kalau tidak salah, bahwa memang kewajiban utama kalau perasa wajib itu mengatakan bahwa anggota DPD RI itu wajib melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, menghimpun dan menindaklanjuti. Sementara kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat itu kan ada di daerah. Artinya tentu kita harus mendukung sepenuhnya kerja-kerja DPD ini, terutama di dalam rangka melaksanakan kewajiban tadi. Dan ini pun sudah kami lakukan sejak periode pertama, bahwa Sekretariat Jenderal sebagai supporting system juga telah melakukan pendekatan kepada kepala daerah, Benur, untuk bisa menyiapkan lahan untuk kantor DPD RI. Dan alhamdulillah juga sudah hampir sebagian besar dari provinsi gubernur sudah memberikan hibah lahan kepada DPD RI. Namun terakhir karena lamanya tidak dibangun, bahkan beliau mengatakan bisa diminta kembali, tidak seperti itu. Namun kami terus berjuang, dan sebenarnya sudah beberapa provinsi, beberapa daerah sudah pada
tahap kita bisa menyusun rencana detail untuk desain gedung kantor. Namun karena ada kendala pada 10 tahun terakhir ini adanya moratorium pembangunan gedung, maka kami tentu tidak bisa melanjutkan itu. Terakhir bisa kita bangun gedung Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Palembang, kemudian NTT, itu pun pada saat itu ada anggaran tersedia, namun ada moratorium sehingga kita meminta untuk ada dispensasi. Dan alhamdulillah dapat dispensasi, kemudian bisa kita selesaikan, namun sejak itu tidak ada lagi dukungan anggaran untuk pembangunan gedung kantor. Sehingga langkah-langkah yang kami lakukan untuk mewujudkan apa yang menjadi amanat undang-undang ini, kita coba melakukan pendekatan juga kepada Kementerian PU untuk bisa, mungkin kami tidak bisa membangun, monggo PU bisa membangunkan seperti itu. Kami sudah melakukan diskusi yang panjang dan terakhir sampai kepada Setnek. Namun memang keputusan akhirnya harus ada inpres terkait dengan hal itu. Dan itu yang belum kita bisa dapatkan. Kemudian terkait dengan hal ini, langkah-langkah lain yang sudah kita lakukan adalah kita mencoba melakukan pendekatan juga kepada kepala daerah, pada gubernur. Alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan dukungan langsung. Provinsi Bali memberikan tanah dan gedung. Kedua, yang terakhir untuk Jawa Timur, kita mendapatkan hibah lahan, dan terakhir kita mendapatkan hibah juga untuk pembangunan gedung. Insya Allah pada bulan September, kira-kira di tanggal 27 ini sudah bisa selesai pembangunan gedung. Tentu dengan hormat, mungkin kalau pimpinan dan anggota Komisi 3 berkenan bisa hadir untuk ikut meresmikan, tentu kami dengan berbangga dan senang hati untuk hal itu. Kemudian inilah upaya-upaya kami ya dalam bagaimana mewujudkan apa yang menjadi amanat undang-undang MD3 tersebut. Dan ini kami sedang memikirkan juga, dan beberapa kali di dalam forum ini juga pimpinan dan anggota Komisi 3 juga mendukung untuk anggaran terkait itu, termasuk juga Bappenas sangat mendukung hal ini. Tapi memang tentu kembali kepada kebijakan terakhir adalah yang menentukan masalah alokasi anggaran untuk pembangunan gedung ini. Berikutnya ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kami Sekretariat Jenderal DPD RI terus mengawal untuk bagaimana pengelolaan anggaran yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan alhamdulillah sebenarnya secara berturut-turut kami juga selama 18 kali kami mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, nanya dikit Pak Ketua. Nanya sedikit Pak Ketua. Wabarakatuh. 1 menit. Boleh. Pak PLH, jadi yang di 2025 ini ada nggak anggaran buat bangun gedung? Tidak ada, Pak. Nah itu dia. Bapak kan besok masih bahas anggaran nggak? Ya. Masih September kan? Ya. Nah, nanti tugas kita nyariin inpresnya. Siap. Nah, Bapak rubah dulu biar minimal setiap tahun dapat 1 gedung. Ya. Itu dulu. Ya, terima kasih. Baik. Kemudian untuk Bank Arteria Dahlan, Bang, kami sudah menyusun postur BNPT yang ideal dengan struktur lama. Dengan struktur lama kami memerlukan anggaran kurang lebih 900 miliar struktur lama. Namun dengan struktur yang baru di mana amanahnya bertambah, kami memerlukan riset and development. Kami tadi sebutkan tadi riset and development, kami memerlukan Indonesia Bomb Data Center. Kita belum memiliki Bomb Data Center. Jadi di dalam Bomb Data Center ini kalau kita memiliki itu semuanya, terjadi suatu serangan teroris dengan peledakan bom, dan seketika kita bisa memiliki bom signature. Kita bisa mengetahui siapa yang merakit, atau paling tidak ini sanadnya, asal usul perakitan dari mana. Bisa dilihat dari bom signature tadi. Ini kita belum memiliki. Kemudian kita juga harus memerlukan pusdasis, kita memerlukan pusdiklat, monitoring center, command center, kita memiliki pusdatin. Nah, ini kalau kami sebutkan termasuk UPT. UPT adalah unit pelaksana teknis di daerah. Nah, sehingga mungkin kalau kami susun jumlahnya menjadi 1 T lebih mungkin nanti seperti itu. Kami belum menyusun karena barangnya belum ada seperti ini. Penambahan. Siap.
Dan yang terakhir mengenai tumbler, ini tumbler kami memberikan contoh, inilah tumbler yang kami berikan kepada anak sekolah yang kami hadirkan di Museum BNPT. Mohon izin, ini gambar-gambar anak sekolah sudah hadir sejak diresmikan tanggal 16 Juli yang lalu bertepatan dengan ulang tahun BT yang ke-14. Kami meresmikan sebuah Museum Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, BNPT. Ini merupakan museum pertama yang dimiliki oleh Indonesia yang berkaitan dengan masalah penanggulangan terorisme. Museum ini kami dirikan dengan swadaya sejumlah 40 miliar uangnya, dibantu oleh masyarakat. Kita resmikan bertepatan dengan ulang tahun BNPT yang lalu, di mana museum ini kita dedikasikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, terutama kepada anak-anak sekolah, dan juga sebagai alat referensi. Kalau nggak keberatan, kami mau tayangkan video tentang pembangunan museum sampai dengan peresmiannya pada waktu itu. Suaranya mana suaranya nih? Disentul. Suaranya nggak ada ini? Nggak bisa ya. Jadi tumbler, ya. Lokasi di Sentul, di kantor BNPT, di kantor pusat BNPT di Sentul. Pak Riko, saya perpanjang dulu 15 menit. Silakan. Museum ini memang masih bisa nggak dicoba? Bisa nggak ditayangkan film museumnya? Museum ini sebagai sarana museum, sarana edukasi, sebagai tempat referensi. Kami juga memiliki ballroom yang kita gunakan untuk seminar, simposium, dan kegiatan-kegiatan FGD yang dilaksanakan di sana. Kayaknya nih maksudnya orang nggak ada musik doang. Komisi 3 datang hadir perwakilan. Jadi subtitlenya mana nih? Suaranya nggak ada nih. Saya film yang lama ini. Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adi Pradana merupakan museum penanggulangan terorisme pertama di Republik Indonesia. Museum kontemporer yang memadukan unsur tradisional dan modern ini dibangun seluas 2.458 meter persegi dalam waktu 129 hari. Museum Adi Pradana menjadi wahana edukasi kepada para generasi muda penerus bangsa untuk mengetahui bahaya dari ideologi kekerasan terorisme. Museum ini juga menjadi referensi sumber data yang valid, aktual, dan terpercaya bagi para pelajar, peneliti, dan para pemerhati dalam rangka membangun public awareness. 3. Looking
Demikian pimpinan, jadi museum ini kami bangun secara swadaya, yang bantu oleh teman-temannya Bang Arteria Dahlan juga, semua itu. Dan foto-foto kunjungan anak sekolah, sejak tanggal 16 Juli diresmikan, kami tanda tangan MOU dengan Bupati Bogor, karena lokasi museum ini berlokasi di Sentul, masuk Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ada 300 SLTA, SMA dan SMA-nya 300, SMK-nya 300. Jadi setiap hari ada 100 pelajar datang ke sana. Mana foto-fotonya tadi videonya? Mereka datang 100 orang ini, sehingga sebagai sarana edukasi untuk mengenal bagaimana dampak daripada ideologi kekerasan seperti ini. Dan yang terakhir, terima kasih Bang Arteria sudah gabung sama kami. Kami banyak dibimbing sejak dari Kapolda, ya. Banyak, mudah-mudahan abang juga sehat terus bang, sukses terus, barokah. Demikian Bapak Pimpinan, selanjutnya kami mohon arahan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.